Timnas Indonesia beberapa hari lagi akan menjamu kesebelasan Cina di SUGBK, Jakarta. Laga krusial ini tentunya menjadi penantian semua orang, terlebih mereka supporter atau pecinta sepak bola Timnas Indonesia. Dalam penyambutan ini sepertinya, Timnas Indonesia punya kejutan untuk Cina. Menurut Erick Thohir, paduan formasi yang telah disusun Patrick Kluivert sudah lebih dari cukup. Bahkan, jauh lebih kuat. Seperti diketahui, dari 30 nama pemain Timnas Indonesia, Kluivert memanggil satu nama pemain baru yaitu Beckham Putra. Dia juga memanggil nama-nama lama seperti Stefano Lillipali, Yacob Sayuri, Yance Sayuri, Asnawi Mangkualam, dan Reza Arya. Kelima nama ini tak mendapatkan panggilan pada periode pertama Garuda Caling darinya Maret lalu. Sangat memuaskan, kata Erick secara singkat kepada wartawan dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, dikutip dari Antara. Dua pemain andalan absen di laga kontra Cina atas pertandingan ini. Diketahui ada dua pemain andalan Patrick Kluivert yang juga dulu sering digunakan ST. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen yang tak dapat ambil bagian melawan Cina. Namun Kluivert masih memiliki Yacob, Beckham, Stefano Lillipali, hingga Egy Maulana Fikri. Sehingga kita punya kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Semoga bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera, kita udah pusing, jelas Erick. Sekarang dengan ada 2 gol keeper, ditambah lagi ada Nadeo, ada Reza Arya, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, tegasnya. Sebagaimana dipahami, Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang melawan Cina. Lalu, dilanjutkan melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert harus memilih 23 pemain untuk pertandingan krusial melawan Cina di SUGBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya hanya akan ada 23 pemain yang dipilih dari 32 pemain yang didaftarkan untuk pertandingan pada Kamis, 5 Juni 2025. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih akan terbuka jika mampu mengalahkan Cina. Beberapa pemain sudah pasti tak bisa bergabung seperti Sandy Walsh, cedera, dan Eliano Reigers, urusan keluarga. Dengan demikian, hanya 30 pemain yang sudah berkumpul di Jakarta untuk menghadapi Cina. Akan tetapi Kluivert masih harus mencoret 7 nama sesuai regulasi AFC yang hanya memperbolehkan 23 pemain terdaftar. Di antara 7 pemain yang dicoret, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tidak dapat bermain karena sanksi akumulasi kartu. Sementara itu, 5 pemain lagi harus dipilih antara kiper, lini belakang, tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan lini depan. Prediksi pencoretan disusun untuk mempertahankan kemungkinan strategi terbaik dalam pertandingan nanti. Pilihan Patrick Kluivert untuk skuad Timnas Indonesia versus Cina kemungkinan termasuk Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata di posisi kiper. Untuk lini belakang, Jai Izes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat mungkin akan menjadi pilihan. Lanjut di lini tengah, ada Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, dan Joey Pelupesi. Kevin Dix, Yacob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam diperkirakan akan menjadi andalan di sayap kanan. Kemudian ada Calvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, dan Yance Sayuri mungkin akan mengisi posisi di sayap kiri. Di lini depan, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk berpotensi menjadi penyerang utama. Kiper,
Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back, Jai Idzas, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, Joey Plupesi. Sayap kanan, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Asnawi Mangkualam. Sayap kiri, Kelvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, Yance Sayuri. Penyerang, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struik. Menjelang duel krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia kontra Cina, media-media negeri tirai bambu mulai melancarkan perang uras syaraf alias Ksiwar. Fokus mereka tertuju pada sosok wasit yang ditunjuk memimpin laga panas ini, Rustam Lutfulin asal Uzbekistan. Pertandingan syarat gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Menariknya, wasit Rustam bukan nama asing bagi Timnas Indonesia. Dalam catatan pertandingan sebelumnya, Rustam tercatat sudah 3 kali memimpin laga yang melibatkan skuad Garuda, dan hasilnya selalu positif. Ia menjadi pengadil saat Indonesia menang 2-0 atas Filipina, 11 Juni 2024, dan ketika menumbangkan Arab Saudi dengan skor serupa, 19 November 2023, di babak kualifikasi yang sama. Tak hanya itu, Rustam juga pernah memimpin duel Timnas U20 yang melibas Hong Kong 5-1 pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, 16 September 2022. Catatan gemilang ini membuat media Cina menuding kehadiran Rustam bisa menguntungkan Indonesia. Media ternama asal Cina, 163.com, menyoroti hal ini secara gamblang. Tidak menguntungkan? Wasit pertandingan hidup mati Timnas Cina diumumkan. Ia telah memimpin pertandingan Indonesia sebanyak 3 kali, semuanya dimenangkan Indonesia. Total 9 gol dicetak, dan ia juga pernah mengusir pemain Cina, Jiang Shenglong, tulis mereka. Media tersebut bahkan menyebut Rustam sebagai bintang keberuntungan Timnas Indonesia. Meski begitu, mereka juga mengakui bahwa AFC berusaha objektif dengan menunjuk wasit dari Asia Tengah, netral dari blok Asia Barat, Timur, dan Tenggara. Namun, perlu dicatat, Rustam juga pernah memimpin laga Cina di ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, saat mereka menang 1-0 atas Qatar. Di laga itu, ia mengeluarkan kartu merah untuk pemain Cina, Jiang Shenglong. Artinya, Rustam juga tak segan bertindak tegas terhadap pemain negeri tirai bambu. Di sisi lain, Timnas Indonesia pun sempat merasakan ketegasan Rustam saat Justin Hubner diganjar kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi. Laga Indonesia kontra Cina kali ini menjadi penentu nasib kedua tim di grup F. Tak heran, tensi jelang duel kian memanas, baik di atas lapangan maupun lewat manuver media.